sama pasangan yang baik-baik aja kan? Itu dia tadi ya pemirsa, tips menjadi pasangan hidup yang baik. Nah mungkin ini pesan yang cukup baik untuk yang bernama Agus ya Dokter Haikal ya. Jadi, karena banyak Agus di Indonesia kan. Apalagi di kantor kita ya, di Iya. studio itu ada 3 Agus nih. Pertama Kang Agus Kuncir, produser kita. Kemudian ada Kang Agus Audio. Dan Kang Agus, Kang Servis. Jadi semua yang bernama Agus hari ini spesial banget ya. Apalagi pagi tadi nih bagusan ya kita disajikan bagaimana tips menjadi pasangan idaman. Oh itu dia tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan idaman bagi masing-masing ya. Betul. Bukan bagi pasangan orang. Nah iya, tapi nih kalau misalnya kita tidak bisa menjadi pasangan idaman itu bisa membuat sakit kepala nih. Itu dia dokter, apalagi kalau pasangan kita juga nggak bisa jadi pasangan idaman kan, pusing terus tiap hari. Betul. Nah kita akan bahas bagaimana cara mengatasi sakit kepala dengan herbal. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Rasa pusing yang datang tiba-tiba seringkali membuat kita tak bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Sakit kepala hampir dialami setiap orang, namun rasa sakit yang muncul sering membuat tidak nyaman. Sakit kepala juga sering dianggap sebagai gangguan kesehatan yang dianggap biasa. Walaupun sakit kepala bukanlah penyakit yang berat, tetapi penyakit ini memiliki beragam jenis yang bisa berbahaya jika kita biarkan terlalu lama. Banyak masyarakat yang kerap mengonsumsi obat pereda sakit kepala untuk menyembuhkannya. Namun sebenarnya ada loh obat herbal alami untuk mengurangi rasa tak nyaman ini. Daripada mengandalkan obat, pemirsa bisa loh coba memanfaatkan jenis-jenis herbal untuk mengatasi sakit kepala. Apa saja ya bahannya dan bagaimana cara pengolahannya? Berikut simak jawabannya di Studio Hidup Sehat hari ini. Nah itu dia ya, jadi sebelum Anda ke apotek atau ke toko obat beli obat sakit kepala, ternyata Anda bisa manfaatkan bahan herbal yang bisa membantu untuk meredakan sakit kepala. Nah herbal apa saja nih yang bisa kita gunakan? Di tengah kita sudah ada Dr. Rianti Maharani, dokter ahli herbal. Pagi dok, apa kabar? Pagi. Pagi dokter. Semangat pagi. Semangat dok, pastinya dok. Sehat awal bulan ya. Iya dokter. Ini sebelum kita ke fakta dan mitos, ada pertanyaan dulu nih dok untuk dokter. Nih katanya sakit kepala yang bukan gejala penyakit berbahaya ini bisa disembuhkan dengan bahan alami ya dok ya, benar nggak? Ya, betul fakta. Oh, oke. Jadi banyak sekali di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi sakit kepala. Iya. Di antaranya yang mau kita bikin nih pada apa pagi itu, dokter? ini kita mau bikin namanya kopi, jahe, dan kayu manis. Oke, kopi, jahe, dan kayu manis. Berarti tadi tapi ada catatan ya dokter ya, bukan gejala sakit kepala yang bukan gejala penyakit berat ya, Ya, maksudnya? karena kalau sakit kepalanya menetap harus dikonsultasikan ke Betul. dokter saraf terdekat Iya. ya untuk Oke. mengetahui penyebabnya. Tapi ini benar dok ya, karena ada survei yang mengatakan bahwa 7 dari 10 orang pasti mengalami sakit kepala paling tidak sekali dalam setahun. Nah, jadi ini merupakan gejala yang umum dialami oleh siapa saja dok ya. Iya. Nah dok, yang pertama dok, ini ada mengatakan bahwa kalau kita kurang tidur, ini dapat menyebabkan sakit kepala sebelah atau migrain. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu adalah fakta. Fakta dokter. Ya, karena ini berhubungan dengan produksi hormon melatonin ketika kita sedang tidur, Dr. Haikal. Jadi ketika sedang tidur di jam 21.30 sampai jam 4 pagi itu sebetulnya waktunya tubuh memproduksi melatonin. Di mana melatonin ini bermanfaat untuk fungsi regulatori dan fungsi neuroprotektif. Jadi sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Hanya saja kita tuh terkadang suka menyepelekan manfaat tidur. Jadi ada antioksidannya di situ diproduksi. Kemudian juga anti nyerinya dan juga untuk memproduksi untuk meregulatori keseimbangan saraf-saraf perifer dan pusat gitu. Jadi sebetulnya kalau kita cukup tidur, kita bisa terhindar dari
kepala sebelah. Oh, Nyeri kepala sebelah. atau migrain ya dokter ya. Iya. Oke. Nah dokter, tapi ini biasanya ya, aku kan kadang-kadang suka kurang tidur nih dokter. Kalau misalnya aku kurang tidur, aku suka kayak ngebusnya pakai kopi. Nah ini dokternya ada fakta dan mitos nih dokter. Katanya kafein ini dapat meringankan sakit kepala. Ini fakta atau mitos dok? Iya, itu adalah fakta. Fakta Wah, dokter. fakta. Oh kenapa? Karena? Ya, Tepat kopi sekali, ini memiliki kandungan tertingginya yaitu kafein. Iya. Ya, kita Oke. tahu kafein juga dijadikan untuk terapi penunjang untuk nyeri sakit kepala, tapi bukan terapi utama. Oke. Karena kalau terapi utama kita kopi dengan dosis yang tidak wajar, yang tidak di atas 3 sampai 4 cangkir sehari itu juga berakibat tidak baik untuk tubuh. Oke. Karena bahayanya kopi untuk jantung kita jadinya berdebar-debar ya. Jadi harus, Kemudian gejala insomnia, sehingga kalau masih dalam batas wajar di bawah 4 cangkir sehari itu masih oke. Ini kopi hitam dok ya? Iya, Black kopi coffee. hitam. Kemudian kita bisa tambahkan tadi ya rempah-rempah yang ada di dapur kita, yaitu jahe dan kayu manis. Oke. Nah, ngomongin rempah ya. Di depan Iya. kita sudah ada kayu manis, ada jahe dok ya. Ya. Nah ini daun pegagan juga ya, daun pegagan. Nah Daun, ini ya. kita pengen tahu dok, bagaimana cara mengatasi sakit kepala menggunakan herbal. Nah herbal yang mana dulu dok yang kita akan gunakan? Ya, kita akan membuat, karena kita terbiasa tadi Mbak Intan juga ya pagi-pagi minum kopi. Nah, gimana kalau kita padu-padankan dengan khasiat herbal yang memang memiliki anti nyeri Oke. yang Gimana luar tuh, biasa dokter, cara ya. bikinnya? Kita mau bikin 2 macam nih, kopi tubruk sama kopi seduhan. Nah, dan juga dipadu-padankan dengan rempah. Kita nyalakan dulu ya. Kita siapkan air untuk rempahnya. Kita siapkan 1 liter air ya. Kemudian kita nanti akan menyeduh kopi. Ya. Di kopinya 2 macam. Mbak Intan mau yang mana nih? Mau yang kopi tubruk atau kopi seduhan? Kopi seduhan. Kopi seduhan dengan alat penyeduh. Jadi Iya. sebenarnya pemirsa di rumah bisa memanfaatkan alat yang ada. Iya. Kebetulan saya adanya alat cemek ini ya, Iya. untuk mengekstraksi dari kopinya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Oke. Ini Dari jadi biji kopi. airnya 1 liter tadi dokter? Ya. Bener ya? ya, 1 liter tadi dipanaskan dulu sampai Iya. mendidih. Oke, sampai habis itu mendidih. dok kalau misalnya Setelah udah mau mendidih, mendidih, ini diapain, sebentar Dok? lagi ya. Kita juga perlu air nih untuk menyeduh kopi. Iya. Hah? Bahannya yang akan dipakai apa aja dok? Ini ada Ya, pasti kopi saya- ya. Iya, Kopi. betul kopi. Ini kopinya boleh Biji kopi robusta, arabica, Boleh. bebas dok ya? Ya, kebetulan yang saya sediakan ini adalah kopi Arabica, Arabica. medium roast. Nah, ini tipsnya kalau biasanya untuk menghindari rasa perih setelah minum kopi ya, itu karena tingkat keasamannya masih tinggi. Sehingga kalau misalkan di roasting, itu usahakan yang medium ke atas, medium, dark roast. Tapi kalau masih light, itu akan menimbulkan Oke. keasaman. Oke. Ketika Setelah itu meminumnya apa dok? Tadi ada jahe ya? Ya, itu ada jahe. Dan ada kayu manis. Oke. Kita Jahenya akan- berapa banyak dok? Dan ini caranya sekitar diapain? 2 jempol aja. 2 Mbak jempol, Intan ya. ha-ha. Ini jahe yang sudah dibakar dan juga Boleh nih dok, digeprek. kayaknya udah mulai Oke. mendidih. Oke, Ya. dibakar terus digeprek. Terus kemudian ini yang jahe yang masih belum diapa-apakan ya. Ya. Dan Jadi yang juga dipakai ada yang- kayu oke. manis. Ya. Yang dipakai jahe yang mana dok? Kita pakai dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Dua dua-duanya macam dicampur. seduhan ya. Oke, Ya. pemirsa Seduhan jadi yang campur berbeda. ya. Jahenya dua-duanya dokter Iya, ya. betul. Oke. Kita perlukan untuk menyeduh kopi dengan alat ini Ya. sekitar 90 derajat ya suhu airnya. Kemudian nanti kita akan butuhkan untuk di sini sehingga saya bawa dulu ya. 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 Jadi suhunya Sekitar 90 derajat Celcius dok ya? Iya. Kalau untuk untuk kopinya ya dok ya. Untuk kopi dan juga untuk seduhan rempahnya juga sama Mbak Intan. Ya. Oh, Jadi Karena untuk kalau terlalu panas mengekstraksi, bisa iya, menghilangkan merusak gizinya kandungan ya, antioksidannya terutama ya. oh jadi ini semua ekstraknya nggak ada yang direbus ya dok? Kenapa? Ya, Nggak, cuma ada diseduh? ada Oh, direbus. ada. Jadi nanti kita gunakan ini airnya sekalian untuk merebus. Oke. Ya. Nah, kita masukkan aja Dokter Haikal. Pertama Pertama jahenya. yang ini aja, yang itu buat nanti diseduh ya. Kita geprek, Digeprek ya? kita masukkan. Oh, Kemudian harus digeprek ya dok? Kenapa dokter? untuk memudahkan kandungan dari si jahe ini, di dalamnya ada sagaul dan juga jinjero. Oke. Nah, ketika diekstraksi dengan air Iya. lebih mudah itu digeprek dulu ya. Oke. Jadi lebih menyebar dok ya seperti itu ya? Betul. Ini berapa banyak jumlah jahenya dokter? Jahenya sekitar 2 sampai 3 rimpang. Oh, oke. Ya, karena kita mau Iya. bikin untuk 3 gelas sebetulnya ini Betul. Mbak Intan ya. Lalu Kita kayu masukkan manis. juga ya sekitar 3 batang. Ah, Oh ini untuk 3 gelas ya dok? ya. Oke. Kemudian kita tutup aja. Yang jahe dibakar nggak usah? Nah, nggak usah. Oke. Nanti kita Oh. bikin Iya. untuk seduhan kopi Oke. tubruk. Kira-kira didiamin berapa lama dok?
Ini kita biarkan selama 15 menit. 15 menit. Oke, sambil nunggu mungkin Iya. pemirsa di rumah mau minum-minum dulu atau gimana? Betul. Nanti kita lihat dulu. Jadi, Setelah yang oke. satu ini ya pemirsa, kita akan kembali tetap di Hidup sehat.